dengan Bu Neti di Ruang Belajar IPA kelas 9. Pada minggu yang lalu, kamu sudah mempelajari tentang reproduksi manusia. Masih ingatkan arti reproduksi? Ya, reproduksi adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan keturunannya. Nah, sekarang pernah tidak kamu berpikir, mengapa ikan di laut setiap hari ditangkap dan ratusan ton sayuran serta buahan dipanen untuk kita konsumsi setiap hari, namun keberadaannya di pasaran tetap bertahan dan selalu ada saja tersedia setiap hari, walaupun kita konsumsi setiap hari. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ya, karena tumbuhan juga melakukan reproduksi. Nah, lalu bagaimana cara tumbuhan melakukan reproduksi? Apa saja organ-organnya? Nah, untuk itu, simak dan perhatikanlah materi kita hari ini melalui video pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya kamu harus menyimak apa tujuan pelajaran kita hari ini. Perhatikan tujuannya sebagai berikut. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan jenis-jenis reproduksi aseksual alami dan buatan pada tumbuhan. Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual. Menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan. Mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Menjelaskan tahap perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae, penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, serta perkecambahan. Perkembangbiakan pada tumbuhan melibatkan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan biji atau spermatophyta yang terdiri dari biji tertutup atau angiospermae dan biji terbuka atau perkembangbiakan angiospermae. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae dapat terjadi secara yang pertama alami, yaitu dengan cara spora, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, rizoma atau rimpang, stolon atau geragih. Yang kedua, dengan vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok, merunduk, stek, menyambung, dan menempel. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia. Macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas tumbuh membentuk rumpun dekat induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang muncul di bagian tumbuhan yang lainnya, seperti pada daun dan akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif daun adalah cocor bebek, yang pada akar sukun, cemara, kesemut. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan lapisan yang terdiri dari daun yang menebal dan lunak dan berdaging. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, tulip. Yang keempat adalah umbi batang. Batang adalah bagian batang yang mengembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Kelima, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar yang berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contohnya wortel, bunga dahlia, bengkuang, lobak, dan ubi jalar. Yang keenam, akar tinggal atau rizom. Rizom adalah batang yang berbuku-buku atau beruas-uas yang tertanam di dalam tanah. Contoh tanamannya adalah lengkuas, jahe, kunyit, kencur. Geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah. Tunas dapat tumbuh dari buku dari stolon.
Contoh tanamannya yang berkembang biak dengan stolon adalah stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Spora terdapat pada tumbuhan jamur dan paku. Spora merupakan organ yang kecil pada tanaman paku, seperti suplir, pakis, dan paku tanduk rusa. Selanjutnya adalah kita bahas perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah stek, yaitu dengan cara memotong bagian tanaman, kemudian ditanam dan menghasilkan individu baru. Yang kedua adalah cangkok. Cangkok dengan cara menguliti kulit suatu batang, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan plastik. Yang ketiga adalah menyambung, yaitu menyambung dua jenis tanaman yang sama yang memiliki sifat yang unggul. Misalnya, kita akan menyambung tanaman buah tomat berakar kuat dengan berbuah manis. Berikut adalah okulasi atau menempel, yaitu menempelkan dua tanaman yang berbeda sifat melalui mata tunas. Berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam akan tumbuh akar. Yang kedua, perkembangbiakan generatif angiospermae. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel telur dengan sel sperma yang membentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dengan gabungan dari sifat kedua induk. Hal ini menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Tahukah kamu di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan angiospermae? Organ sel kelamin pada tumbuhan angiospermae terdapat pada organ bunga. Simaklah tayangan berikut ini. Struktur bunga. Bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang. Dasar bunga adalah bagian tangkai yang membesar. Kelopak merupakan bagian yang berfungsi untuk melindungi mahkota saat bunga belum mekar. Mahkota merupakan perhiasan bunga. Mahkota memiliki warna dan bentuk yang beraneka ragam. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Perkembangbiakan generatif angiospermae melibatkan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan atau polinasi. Kedua, pembuahan atau fertilisasi. 3, penyebaran biji. Dan 4, perkecambahan. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut ini. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, jika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan sini, jika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tapi masih satu benih. Penyerbukan bastar, jika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi atas 1. Anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. 2. Entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga, memiliki bunga dengan warna cerah, mempunyai nektar. 3. Ornitogami,
yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan mahkota bunga berbentuk trompet. 4. Chiropterogamy, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. 5. Anthropogamy, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Memiliki ciri-ciri bunga berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terjadilah proses pembuahan, yaitu peleburan sel telur yang dihasilkan oleh putik dengan sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari, menghasilkan zigot, dan kemudian zigot tumbuh menjadi biji, kemudian biji berkecambah, kemudian tumbuh menjadi tanaman muda, kemudian berkembang menjadi tanaman dewasa. Pembuahannya di ruang bakal buah terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid atau 2N, dan kemudian sel induk megaspora mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan 4 inti megaspora yang bersifat haploid. Dari keempat sel inti megaspora yang bersifat haploid, 3 diantaranya mengalami degeneratif, dan hanya 1 sel yang berkembang dan bertahan. Kemudian, 1 inti sel yang bersifat haploid mengalami pembelahan sebanyak 3 kali, menghasilkan 8 inti yang bersifat haploid. Inti bermigrasi, 3 menuju daerah mikropil, dan 3 jauh dari daerah mikropil, yaitu di daerah kalaza, dan 2 berada di daerah tengah. 3 inti dekat mikropil adalah 1 sel telur yang diapit oleh 2 sinergit. Dan 3 inti di daerah kalaza disebut dengan antipoda. 2 inti yang berada di tengah disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Serbuk sari jatuh dan melekat di kepala putik. Setelah itu, serbuk sari akan tumbuh dan menjadi buluh serbuk sari yang di dalamnya terkandung 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Buluh serbuk sari lalu menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Inti vegetatif akan mengalami kematian saat serbuk sari sampai di dalam bakal biji. Kemudian, inti generatif akan membuahi ovum untuk menghasilkan zigot, sedangkan pada inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang berguna untuk menghasilkan cadangan makanan atau endosperma bagi calon individu baru. Pembuahan inti generatif 1 dengan ovum akan membentuk zigot yang bersifat diploid, sedangkan inti generatif 2 yang membuahi kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endosperm yang bersifat triploid. Secara sederhana, hasil pembuahan ganda pada tumbuhan tersebut adalah zigot yang bersifat 2N dan inti kandung lembaga sekunder yang bersifat 3N atau triploid. Dengan demikian, maka tumbuhan Angiospermae mengalami 2 kali pembuahan, maka disebutlah dia dengan pembuahan ganda. Jenis-jenis perantara penyebaran biji. Yang pertama, anemokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-ciri tanamannya adalah bijinya kecil dan ringan, serta bersayap. Contohnya adalah bunga dandelion. Kedua, hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri-ciri tanamannya adalah hidup di dekat daerah perairan. Contohnya adalah kelapa dan bakau. Yang ketiga, zookori,
yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Zookori dibagi menjadi 4. Yang pertama, entomokori. Kedua, chiropterokori. Yang ketiga, ornitokori. Yang keempat, mammakori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan bantuan serangga. Contohnya tanaman wijen dan tembakau. Kedua, chiropterokori, penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Contohnya jambu biji dan pepaya. 3. Ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan burung. Contohnya beringin dan benalu. 4. Mammakori, penyebaran biji dengan bantuan mamalia. Contohnya biji kopi. 4. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara tidak sengaja biasanya karena tumbuhan tersebut memiliki struktur yang melekat pada pakaian. Contohnya rumput. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan individu baru pada suatu tanaman. Perkecambahan ditandai dengan munculnya plantula dari dalam biji. Perkecambahan dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam media pertumbuhan. Demikianlah anak-anak pembahasan materi IPA kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti dan memahaminya. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Dan jangan lupa mengulang pelajaran di rumah. Sampai jumpa minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.